Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfanuri Ramakandi, absen 14 dari kelas 1B Akuntansi Manajemen. Izin mempresentasikan terkait materi rasio keuangan mata kuliah Akuntansi Komputer Bisnis. Di sini saya ingin menganalisis terkait rasio keuangan PT FKS Food. Untuk mengetahui profitabilitas, maka diperlukan informasi terkait gross profit atau laba kotor, sales atau penjualan, net profit atau laba bersih, total aset, total ekuitas, EBITDA atau laba sebelum pajak, total sales atau total saham, dan operation profit. Pada data perusahaan diperoleh gross profitnya senilai 565.598 juta rupiah. Kemudian diperoleh penjualan dengan nominal 1.704.013 juta rupiah. Untuk total aset diketahui nominalnya yaitu 1.850.004 juta rupiah, dan untuk total ekuitas diketahui yaitu 968.198 juta rupiah. Kemudian untuk net profit-nya diketahui yaitu 18.800 juta rupiah. Kemudian EBITDA diketahui yaitu 50.763 juta rupiah. Untuk total saham diketahui yaitu 7.222.199.961 rupiah. Dan untuk data yang terakhir yaitu operating profit, yaitu menunjukkan angka 76.483 juta rupiah. Kemudian masuk ke dalam perhitungan untuk mencari gross profit margin, yaitu dengan cara gross profit dibagi dengan sales kemudian dikali dengan 100%. Maka pada data ini akan menghasilkan angka 33,19%. Gross profit margin menunjukkan bahwa PT FKS Food memperoleh keuntungan kotor sebesar 33,19% dari setiap pendapatan yang dihasilkan setelah mengurangi biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual. Kemudian untuk mencari operating profit margin, maka dapat dilakukan dengan cara operating profit per sales dikali 100%. Maka dari data di atas akan menghasilkan nilai 4,49%. Ini berarti perusahaan menghasilkan laba operasi sebesar 4,49% dari total pendapatannya. Untuk mengetahui net profit margin yaitu dengan cara net profit dibagi dengan sales dikalikan dengan 100%. Pada data ini menunjukkan angka 1,10%, yang artinya perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 1,10% dari setiap pendapatan yang diperoleh. ROA diperoleh dari net profit dibagi dengan sales dikali 100%. Pada data diperoleh angka 1,2%. ROA sendiri ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Kemudian ROE diperoleh dari net profit dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Maka pada data akan menunjukkan angka 1,94%. ROE sendiri mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ROS diperoleh dari EBITDA dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Maka pada data akan menunjukkan angka 2,98%. ROS mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap unit penjualan. Dan terakhir EPS sendiri diperoleh dari net profit per total saham. Maka pada data akan menunjukkan hasil yaitu 243,45%. EPS sendiri yaitu untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Kemudian untuk mengetahui likuiditas yaitu mencari aset lancar, kewajiban lancar, persediaan kas dan setara kas. Pada data perusahaan diketahui aset lancarnya yaitu 469.669 juta rupiah. Untuk kewajiban lancar atau utang pendeknya diketahui yaitu 659.907 juta rupiah. Kemudian untuk persediaannya diketahui 94.560 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk kas dan setara kasnya diketahui 62.530 juta rupiah. Untuk menghitung current ratio dapat menggunakan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada data menunjukkan hasil 71,17%. Menunjukkan bahwa aset lancar hanya mencakup 71,17% dari kewajiban lancar, yang berarti kurang dari ideal karena umumnya kurang lebih dari 100%. Kemudian quick ratio.
Perolehan quick ratio dari aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada data dihasilkan angka 57%. Likuiditas yang terakhir yaitu cash ratio. Cara mencarinya yaitu kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada angka menunjukkan hanya 9,48%. Kewajiban lancar yang bisa langsung dilunasi dengan kas ini cukup rendah karena menunjukkan risiko likuiditas. Selanjutnya solvabilitas. Untuk mencarinya diperlukan total utang, ekuitas, total aset, laba sebelum pajak, dan beban bunga. Pada data jumlah utang diketahui sejumlah 254.363 juta rupiah. Karena ekuitas, total aset, dan laba sebelum pajak masih dalam periode yang sama, maka tetap menggunakan nominal yang digunakan pada data sebelumnya. Pada data perusahaan diperoleh beban bunga sebesar 27.871 juta rupiah. TER diperoleh dari total utang per ekuitas dikali 100%. Ini berarti perusahaan memiliki utang sebesar 26,27% dari modal sendiri, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas daripada utang, yang biasanya dianggap aman dalam hal struktur modal. Kemudian debt ratio dihitung dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Pada data menunjukkan angka 13,75%. Setelah itu mencari times interest rate ratio. Ini menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi beban bunga dikali 100%. Pada data dihasilkan 182,14%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutup biaya bunga 1,82 kali dari laba sebelum pajak. Kemudian menganalisis aktivas. Pada aktivas ini diperlukan informasi terkait penjualan kredit, retur, diskon, piutang usaha, rata-rata piutang, COGS atau HPP, rata-rata persediaan dalam 2 periode, ekuitas di awal periode, ekuitas di akhir periode, penjualan tahunan bersih, aset di awal periode, aset di akhir periode, total penjualan, dan total aset. Karena saya tidak mendapatkan informasi terkait penjualan kredit, retur, dan diskon pada PT FKS Wood, maka saya langsung mencari data terkait piutang usaha. Pada data perusahaan diperoleh piutang usahanya yaitu 7.760 juta rupiah. Rata-rata piutang yang didapat dari data yaitu 299.507 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan pada perusahaan diperoleh 1.138.420 juta rupiah. Untuk rata-rata persediaan pada 2022 dan 2023 itu dijumlahkan dan dibagi 2, maka memperoleh hasil 165.745 juta rupiah. Untuk mencari ekuitas di awal periode ini menggunakan tahun 2022 dengan nominal 777.861 juta rupiah. Kemudian pada ekuitas di akhir periode itu menggunakan tahun 2023 dengan nominal 968.198 juta rupiah. Kemudian untuk aset di awal periode juga menggunakan tahun 2022 dengan nominal 1.826.350 juta rupiah, dan pada akhir periodenya menggunakan tahun 2023 dengan nominal 1.850.004 juta rupiah. Kemudian untuk total penjualan diperoleh nominal 1.704.013 juta rupiah pada data perusahaan. Karena tadi total aset sudah diketahui, maka tinggal memasukkan ke dalam informasi aktivas. Karena untuk mengetahui account receivable turnover itu membutuhkan penjualan kredit, retur, dan diskon, tetapi saya tidak menemukan informasi tersebut, maka saya mengganti dengan piutang usaha. Maka rumusnya yaitu piutang usaha dibagi dengan rata-rata piutang, maka mendapat hasil yaitu 0,0259 sekian. Kemudian untuk mencari inventory turnover itu menggunakan rumus
HBP dibagi dengan rata-rata persediaan dalam 2 periode, maka akan menghasilkan angka 6,86. Selanjutnya yaitu working capital turnover, itu diperoleh dari penjualan tahunan bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas selama 2 periode, maka akan menghasilkan 1,95. Setelah itu fixed asset turnover, itu diperoleh dari penjualan tahunan bersih dibagi dengan rata-rata aset di awal periode dan di akhir periode. Nantinya akan menghasilkan angka 0,2231 sekian. Dan perhitungan yang terakhir yaitu perputaran aktiva. Perputaran aktiva diperoleh dari total penjualan dibagi dengan total aset, maka hasilnya yaitu 0,92. Dari analisis di atas ditarik kesimpulan yaitu likuiditas rendah karena rasio current, quick, dan cash ratio di bawah standar umum, dan solvabilitas cukup sehat karena meskipun dari cukup tinggi namun perusahaan masih dapat membayar bunga dengan baik, serta efisiensi aktivas perlu ditinjau lebih lanjut karena beberapa rasio menunjukkan penggunaan aset yang belum optimal. Sekian presentasi terkait analisis rasio keuangan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.